Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada survei hari kedua, kami melakukan surveinya di Kecamatan Pauh. Ini SD Negeri Tupak Tangah, ini di Kecamatan Pauh. Ini salah satu lokasi yang kita pilih untuk menyalurkan bantuan ya, bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ini di Kecamatan Pauh. Ada sebuah sungai, kalau tidak salah namanya Sungai Kuranji. Sungai itu yang meluap, dan sekarang SD ini dijadikan sebagai posko tanggap darurat, dan banyak warga-warga yang terdampak dievakuasi di sini untuk sementara SD ini. Mari kita masuk ke dalam poskonya. Di Kecamatan Pauh ini ada 3 atau 4 posko tanggap darurat di mana menerima evakuasi dari warga yang terdampak banjir bandang dan longsor ini. Ini adalah di SD Negeri 02 di Jalan Benteng Tupak Tangah di Kecamatan Pauh. Dan SD ini cukup besar, itu sementara diliburkan dan mereka murid-muridnya belajar secara daring. Dan di posko ini kami langsung bertemu dengan Ibu Weli, apoteker. Beliau adalah kepala posko ini, didampingi oleh beberapa stafnya. Kami melihat memang SD cukup besar, dan lokal-lokalnya baik di lantai 1, lantai 2 digunakan untuk evakuasi sementara dari warga-warga yang terdampak banjir ini. Ini cukup luas sekolah ini, dan tempat ini menampung hampir 400 pengungsi. Namun siang hari ini tidak terlalu banyak karena sebagian yang laki-laki yang muda-muda lagi ke lokasi untuk melakukan pembersihan di rumahnya masing-masing bagi yang rumahnya tidak hampir total. Nah, ini kami bertemu dengan ketua poskonya, Ibu Eli, yang memberikan penjelasan pada kami, didampingi oleh staf dokter yang merawat pasien-pasien yang sakit. Kami sedang menanyakan obat-obat apa saja yang dibutuhkan untuk posko ini, dan ternyata obat-obatnya memang cukup banyak karena setelah pasca banjir dan longsor ini, pasien-pasien ini tidak ada yang mungkin yang terluka parah, dan kalau terluka parah dibawa ke rumah sakit. Namun yang di sini kondisi fisiknya sudah mulai menurun, demam, batuk, pilek, ya, yang punya penyakit yang menaun sudah mulai kambuh, ada yang mah, ada yang juga darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita akan usahakan untuk pengadaan obat-obat ini, yang rencananya akan kita antarkan pada hari Jumat depan. Nah, ini situasinya, kami disambut dengan baik. Dan juga pada waktu itu beliau mengatakan beliau perlu selang plastik karena storenya cukup banyak, namun distribusi airnya ke kamar mandi ya, untuk para pengungsi yang jumlahnya cukup banyak, hampir 400 ini, tidak ada selangnya. Jadi mereka terpaksa mendistribusikan air itu dengan ember-ember, dan ini menyebabkan ruang-ruang ini menjadi becek. Dan ketika ditanya apakah butuh pakaian pantas pakai, ternyata di sini sudah berlimpah. Nah, ini semua tumpukan ini adalah tumpukan pakaian-pakaian bekas pantas pakai yang diberikan oleh warga masyarakat. Dan ada beberapa organisasi yang sudah ikut ke sini, termasuk HBT dan WHBT juga mengambil lokasi ini sebagai tempat untuk menyalurkan bantuannya. Ini jalan rayanya berdebu karena waktu kejadian banjir itu jalan ini penuh dengan genangan air seperti sungai. Jadi sekarang sudah dibersihkan, hanya debu masih berterbangan di mana-mana ketika ada kendaraan yang lewat. Peninjauan ke lokasi bencana, yaitu di tepi Sungai Batang Kuranji ini, kami ditemani oleh 2 orang staf dari posko tanggap darurat SD
SD Negeri 02 tadi. Beliau ikut bersama kami karena kami juga tidak tahu di mana lokasi. Jadi sekarang kita sedang menuju ke lokasi. Nah, sekali lagi jalannya penuh debu, namun sudah cukup. Ini adalah hari ke-6, jadi sudah pembersihan jalan, namun karena lumpur masih banyak debunya. Dan inilah kita bisa melihat ya, konon katanya pada waktu puncak terjadinya banjir bandang dan tanah longsor ini, jalan ini seperti sungai, jadi tinggi air bisa mencapai lebih 1 meter di jalan raya ini. Tentu saja toko-toko, rumah-rumah yang terdapat di tepi jalan ini terdampak banjir, walaupun tidak ada yang roboh ya, karena semuanya adalah bangunan-bangunan permanen. Nah, ini kita tidak bisa jalan terus, itu ke daerah pemandian air biru Batu Busuk, namun tidak bisa lewat karena akses jalannya terputus. Terpaksa kita mencari jalan jalur lain untuk meneruskan peninjauan ke lokasinya, nanti sampai ke jembatan yang bisa membawa kita tembus ke kampus Universitas Andalas sebenarnya. Namun juga jalannya sampai lewat jembatan itu, akses jalannya juga terputus. Jalan ini cukup ramai karena mungkin banyak yang mengantarkan bantuan dan juga yang sama dengan kami bertujuan untuk selesai. Nah, ini kami sudah sampai di tepi Sungai Batangkuranji. Nah, ini adalah kondisinya. Banjir yang terjadi juga membuat sungai ini semakin lebar. Dulu di tepi sungai ini ada rumah-rumah penduduk, kemudian juga ada sawah, ladang-ladang. Ini sekarang semuanya tersapu habis oleh air bah yang disebabkan oleh banjir di Sungai Batangkuranji ini. Dan demikian juga di ujung sebelah sana tadi yang sudah kita akses, itu ada satu permandian yang cukup ramai dikunjungi, namanya permandian air biru. Jadi karena warna airnya ini biru, air sungai ini dialihkan ke sana dan kemudian itu pun rusak ya, di daerah permandian air biru di desa Batu Busuk itu juga rusak.
Konon katanya di daerah ini sampai hari survei ini listrik PLN belum menyala karena tiang-tiang listrik yang terdapat di tepi sungai ini semuanya rusak tumbang, sehingga ini ada besi-besi tiang listrik, di mana tiang listriknya dipindahkan ke sebelah kanan, ya. Untuk supaya aliran listrik bisa menyala lagi, bisa berfungsi. Dan kita lihat ada beberapa petugas PLN sudah mengerjakan pemancangan tiang-tiang baru ini, supaya juga pemancangan kabel-kabel listrik yang baru. Tanpa henti basahi tanah yang dulu tenang, arus deras menjamah bumi, mengambil nyawa yang tak sempat bersua. Jerit pilu di malam sunyi, rumah hanyut, harapan pun tenggelam di Aceh. Nah, di sebelah sini itu ada kos-kosan untuk mahasiswa UNAN. Air bah memutuskan setiap langkah, bingung tanpa cahaya, listrik padam, suara pun hilang, jalan runtuh, jembatan tak tersisa, kontak terputus, kabar tak datang. Anak kecil memanggil ibunya. Ini jembatan, ya, ini termasuk jembatan yang kena banjir tapi tidak roboh. Ya. Dan ini kita sekarang di atas jembatan sungai yang merendang. Dan ini adalah sebelah kanannya, aliran sungainya airnya masih deras, ya. Dan ini ada batang kayu yang tersangkut di jembatan ini. Mungkin jembatan ini kokoh sehingga tidak roboh. Wah, ada bentuk sana. Tapi di bawah sana rumah-rumah yang sudah ada di sini jebol karena dihantam oleh banjir. Ini airnya masih deras, ya. Saya turun dari mobil menyaksikan lebih jelas. Nah, inilah suasananya. Daerah ini namanya Batu Busuk, di kecamatannya kalau nggak salah Pauh. Dan ini lokasinya berdekatan dengan kampus Universitas Andalas, ya, desa sana. Namun kampus tidak kena karena memang kampus ini letaknya di perbukitan, namun aman karena di belakangnya tidak ada bukit yang tinggi yang bisa mengundang longsor. Jadi ini adalah satu hal yang menguntungkan. Jadi Universitas Andalas ini tidak terdampak oleh banjir dan tanah longsor kemarin. Nah, ini bisa kita lihat batu-batu besar ini hanyut dari gunung dan juga banyak kayu-kayu. Nah, ini kayu-kayu. Kita memang tidak bisa menganalisa apakah kayu ini tumbang waktu terjadi longsor atau memang pembalakan liar. Nah, ini kita tidak tahu, tidak bisa kita tahu karena memang ya kita tidak tahu, dan kita lihat ciri-cirinya lah, kita tidak ahlinya. Jadi saya tidak berani berkomentar apa ini. Nah, ini pastinya
dan kita harus putar balik karena kelihatannya jalan ini terputus ya. Jadi kita ke depan sana, kemudian balik lagi, balik ke SD 02 tempat di mana posko tadi, dan kita didampingi oleh 2 orang petugas posko menunjukkan lokasi terjadinya longsor. Nah, ini jembatannya tidak apa-apa, namun jalan menjelang jembatan ini, nah ini ambruk ya, karena dasarnya, fondasinya tergerus air banjir kemarin. Nah, mungkin kita akan kembali ke arah yang tadi kita datang ya. Dan ini banyak kawat listrik yang tumbang ya. Ini banyak ya bekas-bekas rumah yang roboh. Nah, itu ada beberapa rumah yang masih tersisa namun sudah porak-poranda ya. Ini ada juga yang menyebut daerah ini kampung atau desa Gunung Nago. Jadi Gunung Naga, atau mengapa dinamakan Gunung Naga. Dan ini adalah satu lokasi yang hanya informasinya terparah untuk Kota Padang ya. Nah, ini saya berfoto dengan 2 orang petugas posko SD Negeri 02 yang menemani kami meninjau Sungai Batangkuran. Ini adalah kondisi rumah-rumah yang hancur kena banjir. Nah, ini ada sebuah kantor ya, sudah terdampak parah. Ini adalah tempat kosan mahasiswa Universitas Andalas Unan, juga terdampak walaupun tidak hancur namun sudah porak-poranda. Jadi saat ini kami kembali lagi menuju jalan waktu datang tadi untuk kembali ke posko Negeri 02 Benteng Cepat Tangan. Dan sekali lagi, sungai ini tadinya tidak sebesar ini, namun karena akibat banjir menjadi semakin luas dan ladang-ladang, sawah-sawah, rumah-rumah rata-rata semi permanen atau terbuat dari kayu di pinggir sungai ini sudah hilang lenyap. Nah, inilah yang menyebabkan banyaknya warga yang evakuasi di posko-posko tanggap darurat. Nah, ini kami sedang kembali menuju ke posko SD Negeri 02. Nah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada survei hari kedua di Kecamatan Pauh. Bagi Bapak Ibu yang dermawan yang ingin membantu kegiatan posko Budayana Peduli banjir dan tanah longsor di Provinsi Sumatera Barat ini, dapat segera menghubungi poskonya di Wihara Buddha Warman Buddhist Center Padang, dan dananya akan kami salurkan ke beberapa tempat di lokasi baik di Kota Padang maupun beberapa di luar kota. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata awera hontu, sabe sata bawantu sukitata, sadu, sadu, sadu.